Oke, halo. Halo, selamat malam semuanya. Thank you for joining. Kita juga masih menunggu beberapa teman yang kemungkinan agak sedikit telat, tapi waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam sesuai dengan jadwal kita akan mulai. Perkenalkan saya Francisca, saya adalah host dari Hidup Ceria dan saya seorang pendidik juga. Saya juga dari modalitas Access Bars, Access Consciousness. Saya adalah seorang fasilitator. Hari ini kita akan berbincang dengan Kakak Cindu dan juga Dokter David. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu tentang Hidup Ceria. Jadi acara ini Sunday Ceria kita eh, ini adalah acara rutin dari Hidup Ceria. Sebulan sekali minimal kita akan mengadakan ngobrol seru ini, dan hari ini kita akan ditemani oleh Kakak Cindu. Nah, Hidup Ceria sendiri itu adalah support system yang kita bangun, Dokter David dan saya dan tim membangun untuk mempertemukan antara fasilitator dan juga para pencari kelas-kelas. Nah, kalau ada yang ingin tahu lebih dalam mengenai Hidup Ceria, di sana kita banyak sekali modalitas, bukan hanya dari Access Consciousness, tapi kita juga ada NLP, ada LOA, ada juga soon akan bergabung beberapa modalitas lain. Kita juga ada praktisi Metameric. Tahu apa itu Metameric? Nanti cari tahu ya. Kemudian ada juga Massage Five Continents. Itu kita juga ada. Oke. Nah, sekarang sudah waktunya kita akan ngobrol bersama Kak Cindu, bintang tamu kita, mengenai inner child healing. Kak Cindu, silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Sindu Putri. Aku adalah seorang fasilitator yang baru banget bergabung di Hidup Ceria di awal bulan ini ya Mbak Siska ya, kalau nggak salah ya. Aku tinggal di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Kalau misalkan ada yang dekat, boleh ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Untuk modalitas sendiri, sebenarnya aku itu spesialisasinya itu life coaching ya. Kemudian aku tuh berbasisnya itu dari NLP, terus kemudian aku juga praktisi LOE dan mindfulness. Nah, untuk kenapa aku membahas inner child ini sebenarnya karena basicnya itu adalah aku adalah seseorang yang pernah mengalami PTSD selama 11 tahun dikarenakan trauma berat di usia yang cukup muda gitu ya. Dan aku berharap dengan apa yang aku alami, kemudian keilmuan yang aku miliki, ini bisa membantu teman-teman di luar sana untuk mencari em, apa ya, benang merah dari apa nih yang kita alamin di masa dewasa ini yang berketerkaitan dengan trauma kita di masa kecil gitu sih Mbak Siska. Untuk service sendiri aku di Hidup Ceria aku ada sesi konsultasi untuk coaching dengan aku dan juga ada beberapa kelas nanti yang mungkin akan aku launching yang pertama di akhir bulan ini berketerkaitan dengan tema yang nanti akan diinfokan sama Mbak Siska langsung. Yes, wow, thank you banget nih udah mau sharing Mbak Cindu. Karena memang sampai sekarang kadang kita gini, aku pengen berubah tapi kok nggak berubah-berubah ya. Ternyata akarnya itu ke belakang. Nah, Yes. thank you banget sudah mau sharing malam ini Mbak Cindu, kontribusi yang sangat besar buat kita semua. Nah, Mbak Cindu ditemani oleh Bapak Dr. David Budiwartono. Nggak boleh panggil Bapak, Kakak. Koko. Silakan. Nanti dikurangin Malam, poinnya kalau dipanggil Bapak. malam semuanya. Saya Dr. David. Saya praktisi dan juga certified fasilitator dari Access Consciousness. Uh, Banyak modality yang dari dulu, dari kecil saya pelajarin, dan saya akhirnya mantep dan memilih Access Consciousness sebagai fondasi dasar dan juga tools utama yang saya pergunakan. Walaupun kadang-kadang di beberapa kondisi, kalau pesertanya kayak nggak mampu gitu ngejer, saya juga masih pakai beberapa modalitas yang lain karena kadang-kadang memang too fast buat mereka. Jadi ya kadang-kadang saya support untuk yuk maju sedikit aja dulu deh. Kalau nggak bisa loncat ya setapak dulu deh nggak apa-apa gitu. Jadi pada saat kita belajar dan kita mengerti, nggak ada modalitas yang nggak kepake. Pada intinya bakal begitu nanti. Jadi
Pada saat kita berhadapan dengan kodok, akan bicara bahasa kodok. Pada saat kita berbicara dengan kucing, kita akan pakai bahasa kucing. Dan pada saat kita berbicara dengan anjing, kita akan pakai bahasa anjing. Jadi pada saat modalitas, kamu perlunya present, maka list latihannya ini. Kamu perlunya latihan berpikir, list latihannya ini. Kamu perlu latihan tidak berpikir, latihannya itu. Nah, sekarang hari ini kita mau bicara sama Sindu, kita mau lintas modalitis dari LOA, dari NLP, dengan saya dari Akses. Kita membahas tentang yang namanya fisiologi dan traumatologi dari inner child. Yes. Kenapa sih kita itu perlu bahas area sini? Karena di kelas pun saya sering ngalamin berkali-kali, lah ternyata problemnya ada di masa kanak. Nidinya muncul cuma gara-gara pernah 2 atau 3 kali pada saat dia betul-betul perlu minta didengar dan orang tuanya bentar sibuk nggak mau ngajak ngomong dan nggak ngasih kesempatan untuk komunikasi, sehingga anaknya menciptakan satu bukan, kalau dibilang luka bukan, tapi kayak kekurangan cara untuk ngobrol. Dan akhirnya anak ini, karena anak itu semuanya pintar, dia menemukan cara. Ternyata kalau piring dipecah, mama mau dengar. Jadi artinya dia nemu cara bahwa bikin gara-gara itu membuat dia terdengar. Yes. Nah, kelihatannya kayak sepele ya, kelihatannya kayak gampang. Tapi di saya, di kelas, yang muncul adalah problem in relationship, problem di keuangan, problem di bisnis, problem di toxic identity, problem di skill dan karunia, problem di being you, problem di pernikahan. Banyak masalahnya. Karena hanya untuk kenal diri sendiri, kamu jadi bikin gara-gara. Hanya untuk pacaran dan bilang sayang, kamu bikin gara-gara. Dan pada saat kamu mau bikin bisnis, mau ngambil duit doang, kamu bikin gara-gara. Nah, ini tuh seru. Makanya, aduh, kapan-kapan mesti bahas deh area sini. Karena kita di Akses itu udah nggak ngomongin inner child, kita udah ngomongin mau kemana, maju, ayo kita potong semua yang di bawah. Jadi benar-benar langsung babat semua. Dan ini kadang-kadang bikin kita kayak lost. Ini tuh dari mana sih datangnya? Kenapa bisa begini? Ada yang bisa ngikutin, ada yang belum bisa ngikutin. Nah, itu kadang ya, kita nggak sadari bahwa titik mulanya itu dari kita kecil ya dok ya. betul. Nah, hari ini kita mau korek-korek karena inner child itu banyak banget dibahas di area NLP, LOA, Hypno. Nah, kebetulan kita punya salah satu fasilitator di Hidup Ceria yang majority-nya ada di situ nih, Mbak Sindu nih. Nah, yuk. Dok, wait, dok. Ya. Sebelum kita mulai, saya akan menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir, dok. Sabar. Oke. Nah, teman-teman, terima kasih sudah hadir. Ini terus berdatangan. Keren banget nih. Dari Makassar ada dari Bali ada, kemudian dari Jawa juga ada yang dari Sumatera kah? Tunjukkan tangan. Kayaknya ada tadi. Siapakah yang dari Sarah Sumatera? Jakarta. Oh, Richard sudah di Jawa ya. Kirain masih di Sumatera. Ada tuh, Oh, Jasmine ada. Lutfi. Wow, thank you for joining us. Dok Lili Tunggal juga dari Makassar nih, ada beberapa orang Makassar malam ini yang bergabung, Dok. Wah, seru banget. Oh, ada dokter seru. Dan banyak sekali teman-teman yang hari ini hadir, ada muka-muka baru nih, Dok. Ada Kak Maria juga dari Sumatera. Thank you for joining. Saya berharap bahwa kita akan memberikan sharing tentang kesadaran ke lebih banyak orang di Indonesia. Yes, oke. Nah, Dok, tadi sudah dengan inner child. Mungkin ada pertanyaan dari saya yang mungkin bisa dibahas oleh Mbak Cindu juga. Nanti mungkin akan bisa ditambahkan oleh dokter. Nah, Mbak Cindu, apa itu definisi inner child itu seperti apa sih? Kadang kita tuh nggak nyadar ya bahwa inner child itu seperti apa gitu sampai akhirnya kok mentok lagi. Nah, ini yang harus digali dan ternyata asalnya adalah dari inner child. Silakan Mbak Cindu.
Oke, malam teman-teman. Aku mau jawab pertanyaannya Mbak Siska dulu. Jadi definisinya ini benar-benar fundamentalnya dari inner child itu sendiri ya, karena banyak banget orang yang em, miskonsepsi akan hal ini gitu. Jadi inner child sendiri ini sebenarnya adalah sisi diri yang tersimpan di dalam diri kita, sisi diri anak-anak yang tersimpan di dalam diri kita dengan kadar intelijensinya, dengan kadar defensifnya, dengan kadar imajinasinya, semua hal yang baik dan yang buruk yang tersimpan dan terrestore di dalam subconscious kita yang akhirnya membuat kita atau apa ya bisa dibilangnya mempengaruhi kita dalam membuat sesuatu keputusan atau dalam apa ya bereaksi terhadap sesuatu gitu. Jadi inner child sendiri ini sebenarnya konsepnya itu tidak selalu buruk, ada sisi baik, ada sisi playfulnya. Jadi yang disebut banyak orang bahwa inner child itu adalah hanya sisi kanak-kanak yang contoh misalkan lagi jajan, aku banyak banget lihat di medsos gitu ya, ketika kita nemuin jajanan nih yang kiranya seperti jajanan kita di masa kecil, aduh inner child aku terobati. No, nggak semua inner child itu adalah hal-hal yang eh, apa ya, bentuknya rindu atau bentuknya itu buruk gitu ya. Jadi seolah-olah ketika kita makan jajanan itu ada sesuatu kangen yang terobati. Enggak seperti itu juga gitu. Jadi memang inner child ini adalah sisi anak-anak yang tersimpan dan terrestore dengan sangat dalam di diri kita akibat oleh sesuatu gitu. Nah, sesuatu itu nanti akan aku jelaskan di part kedua dari uh, Zoom ini gitu. Pertama aku mau kasih tahu Mbak Siska juga bahwa inner child yang kita kenal itu sebenarnya didefinisikan menjadi dua ya. Kalau yang ini dari apa yang aku pelajari ya. Ada dua, yaitu the wounded inner child atau inner child yang terluka, dan yang kedua itu adalah the magic inner child, yaitu inner child yang sisinya itu playful, penuh imajinasi, kemudian curiosity, rasa penasaran, rasa ingin berpetualang, rasa ingin mencoba hal-hal yang baru. Ada juga rasa-rasa seperti kayak apa ya, kalau misalkan kita ke Dufan gitu misalkan ya, mencoba permainan yang ekstrim gitu ya misalkan, itu juga sebenarnya ada sisi inner child kita di mana kita merasakan adrenalin, penasaran akan sesuatu. Itu seperti kita kayak pas masih kecil tuh main perosotan yang jauh lebih tinggi daripada kita berkali-kali lipat. Nah, hal-hal seperti itu juga merupakan sisi inner child, yaitu the magic inner child yang aku bilang. Nah, sisi the magic inner child ini dan sisi wounded inner child ini itu seperti ada di dalam satu koin yang sama tapi dengan dua mata yang berbeda gitu loh Mbak. Oh, wow. Yes. Jadi ketika kita merasakan kegembiraan yang kita tuh kadang nggak ngerti ini kenapa ya, kok aku happy banget ya nemu makanan ini. Apakah itu bisa juga berasal dari inner child kita yang dulu? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, tapi yang jelas sisi tersebut itu bentuknya itu harus tipikal yang Mbak Siska bilang, yang kita nggak bisa menjelaskan apa ini dari mana nih rasanya. Contoh salah satu orang yang coach inner artis yang aku sangat sukai ya di luar sana, itu dia namanya Geraint Jones. Jadi Geraint Jones ini dia bilang ketika dia lari, cuman lari jogging itu bisa menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa dari dirinya dia. Nah, turns out itu adalah the magical inner child yang ada di dalam dirinya dia, dimana ketika dulu nih dia tuh seneng banget lari-larian, dia tuh apa ya namanya, orang itu berjiwa bebas banget, suka berolahraga, suka ini, suka itu. Dan turns out itu bisa meregulasi emosi negatifnya ketika dia membangkitkan the magical inner child inside of him gitu. Menarik banget Mbak Cindu, saya baru tahu juga bahwa ternyata ketika kita ngomongin inner child itu bukan cuma yang the wounded one or ternyata ada juga yang the magic inner child itu. And that is the magic. Banyak, Ya, nggak cuma wounded. ya, tambahkan, silakan, monggo. Jadi inner child itu seingat aku ya, aku juga udah lupa materi ini. Kalau nggak salah ada 7 yang namanya inner child. Tapi yang sering kali jadi masalah di kelas adalah wounded. Karena biasanya wounded ini keluar needy,
keluar harus, keluar wajib, dan muncul limitasi yang gregetin gitu kadang-kadang. Kok bolak-balik areanya ini lagi dan ini lagi dan ini lagi. Kenapa nggak keluar dirimu kecil yang powerful di belakangnya? Itu yang kadang-kadang kita suka nanya gitu. Kayak ngerasa nggak sih kalian kalau makan kue yang enak gitu ya, anak kecil tuh bisa Iya, iya, iya. It's like a orgasmic gitu ya, Dok ya. ya. Tapi kamu begitu makan tuh ya, semuanya harus manner, sopan. Padahal dalamnya tuh udah pengen jejeritan, tapi kamu nggak berani ngeluarin dirimu sendiri. Nah, jangan-jangan kamu tuh nggak pernah explore dirimu. Makanya the wounded-nya muncul, the magical-nya nggak keluar, the natures-nya nggak keluar, the orphanage mungkin keluar atau nggak keluar. Karena kadang-kadang kalau kamu tinggal sama bibi, zaman sekarang kan maminya ada mami tambahan kan, mami beneran sama mami bibi kan, karena kan sehari-hari sama mbak, sama mbak, sama mbak, sama suster, sama suster, sama suster. Jadi mungkin kamu muncul the orphanage inner child, dan mungkin kalau sudah terlalu lama dibiarkan, the needy muncul. Nah, kalau sampai the needy muncul, the divine dan the eternal akan sangat sulit keluar. Yes. Nah, ini menarik banget, Dok. Soalnya gini, yang seperti saya bilang tadi, ternyata saya baru menemukan bahwa ada yang namanya the magic inner child. Ya, Ini mungkin setelah kita sadari nih, setelah malam ini nih ngobrol bareng Mbak Cindo sama dokter, kita jadi, apa ya, ini pilihanku menyadari ini mau dibawa kemana sih? Apakah mau terus-terusan ke wounded-nya atau ayo ya, kita sadari ada the magic-nya, gitu ya, Dok yes, ya, sama Mbak yes. Cindo. Yes. Yes. Oke, Mbak Cindo. Nah, ada nggak keuntungannya ketika the wounded one bisa menjadi sebuah magic? Kan kita udah itu kan the wounded one itu kan udah masa lalu kan. Nah, sekarang Ya, kita hidup di masa ini. So, oke. bisa nggak? Gini, sebenarnya gini, ketika kita ngomongin inner child dan kita tahu ya bahwa ini adalah kaitannya itu ada di masa lalu ya. Biasanya ada tipikal orang yang akhirnya punya pikiran seperti ini. Ya udahlah, yang penting aku jadi lebih baik aja ke depannya, ngapain ingat-ingat masa lalu. Karena ketika dikupas itu tuh layernya banyak banget, Mbak. Kayak semakin kita membuka layer itu, layer lain akan terbuka gitu. Jadi ketika kita healing di satu part lain ketika ini sudah oke, satu part kemudian akan muncul dan seterusnya, dan akhirnya akan membuat orang-orang, terutama beberapa hal itu klien-klienku gitu ya, itu akhirnya menjadi overthinking. Apakah sebaiknya aku harus tahu atau harus nggak tahu, harus aku sembuhin atau enggak gitu kan sebenarnya, sehingga si the wounded one ini akhirnya menjadi the magic one. Kita bisa berfokus sama hal yang baik dari sisi inner child kita gitu kan. Sebenarnya gini, gimana? Oke, lanjutkan. Oke, nah ketika kita ngomongin the wanted one, sebenarnya patokannya tuh sebenarnya gampang banget. Ada satu patokan yang sebenarnya bisa menjawab semua skeptisme teman-teman, di mana apakah aku sebaiknya tahu dan menggali inner childku atau tidak gitu ya. Karena ini kan kita berhubungan dengan apabila aku menemukan kesadaran ini di usia 30 tahun, berarti selama 30 tahun aku nggak sadar. Dan itu kan 30 tahun itu waktu yang sangat lama gitu ya Mbak Siska ya. Ini adalah pemikiran yang sangat wajar. Nah, sebenarnya ada satu patokan yang bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk teman-teman untuk mengukur apakah mereka butuh untuk mengetahui, menyembuhkan, menemukan inner child mereka, yaitu adalah apabila teman-teman merasa ketika keputusan yang diambil, baik secara emosi, baik secara keputusan yang secara signifikan ya keterkaitan dengan hal-hal seperti parenting, karir, dan lain-lain, itu dalam segi itu teman-teman udah ngerasa selalu flashback ke diri teman-teman yang dulu. Seperti tidak ada kendali yang dipegang. Jadi contoh misalkan aku, kenapa kamu kok sekolah di sekolah hukum gitu? Oh ya, karena dulu aku bla 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 bla. Ketika dulunya ini adalah sesuatu yang nggak bisa dia jelaskan, alias dia nggak memilih itu dengan sadar gitu ya, itu suatu hal yang perlu diperbaiki gitu. Nah, contoh misalkan lagi dalam hal relationship, ada beberapa orang yang punya pattern relationship yang sama. Ada salah satu klienku yang dia tuh setiap punya pacar dia selalu diselingkuhin. Sampai 8 kali dia ganti pacar, 8-8 yang diselingkuhin gitu kan.
ketika dia mengambil keputusan memilih relationship A sehingga menimbulkan hasil yang B, dan dia nggak menyadari itu. Kenapa aku harus diselingkuhin, padahal kan aku udah begini, aku udah banyak nah, hal-hal yang kita tahu ada efeknya di masa ini, tetapi kita tidak mengerti penyebabnya, dan kita ingin di masa ini kita taking control, kita membuat hidup kita jadi lebih baik, dan kita menjadi co-creator dengan the God gitu ya. Itu perlu kita untuk menggali hal tersebut. Nah, terkadang datangnya itu memang nggak all at once gitu, Mbak. Jadi nggak, misalkan kita punya wounded-nya itu ada 10, nggak 10-10-nya kita sadarin gitu. Jadi memang itu step by step. Nah, gimana caranya merubah the wounded inner child ini menjadi the magic inner child? Itu prosesnya akan berbeda masing-masing orang tentunya. Tetapi yang penting orang-orang itu tahu fundamentalnya dulu. Karena ketika tahu dasarnya dan bisa mengerti ya, efek apa sih yang ditimbulkan dari the wounded inner child, dan kenapa the magic inner child ini selalu kalah gitu dengan the wounded-nya. Karena kita kadang-kadang untuk merasakan, ada bahasa yang seperti ini, kenapa ya harus merasa bersalah saat bahagia? Itu kadang-kadang banyak loh Mbak orang yang seperti itu gitu kan. Kita mau seneng aja, kok kayaknya ada rasa ganjel gitu ya untuk seneng doang gitu padahal. Nah, itu akan butuh proses yang mengupas layer demi layer. Tapi bukan berarti nggak mungkin gitu. Nah, di malam ini aku mau share sebenarnya apa sih yang menyebabkan the wounded itu punya power yang besar di dalam diri kita di masa dewasa gitu, Mbak Siska. Mungkin Aku boleh aku tambahin sedikit Oke, boleh. karena aku nangkep ada beberapa kebingungan tentang istilah the magical inner child. Yes, Mungkin yes. teman-teman berpikir bahwa the magical inner child itu anak kecil penyihir. Padahal enggak, maksudnya the Bukan. magical inner child itu adalah anak kecil yang merasa semuanya itu possible. Jadi kita Yes. nih kayak di Akres kan dilatih everything is possible, ya kan? Nah, si inner child itu tuh salah satunya adalah everything is possible. Dan child itu dari Tuhan sudah dipersiapkan dengan many question mark. Jadi otak anak itu emang naturalnya selalu tanda tanya. Kemanapun dia lihat, dia selalu, ini apa? Kenapa begini? Selalu bertanya. Questions itu adalah fungsi dasarnya. Dan itu yang menghidupin the magical child. Nah, Yes. ketika yes I can itu berubah jadi yes I need, atau yes I cannot, atau no I cannot, atau I'm afraid, or I fear, atau I doubt. Nah, ini loh yang muncul jadi panjang masalahnya. Makanya kita di Akses itu langsung ngambil magical chart-nya dihidupin lagi. Ayo, karena tanpa ini kamu nggak bisa healing. Gimana caranya kamu mau healing? Kamu selalu bilang, yes, I cannot. Yes. Nah, aku nggak bisa, nah, aku nggak tahu, aku nggak pede. Terus mau healing apa kalau kamu fungsi dasarnya nggak punya? Oh, aku bisa. Makanya ini kita angkat topik-topiknya biar kita tuh nyadar, oh masalahku ternyata di sini. Karena ini nggak sulit gitu. Yuk lanjut. Jadi gini ya dok ya, kalau aku boleh menggarisbawahi, kita untuk mengetahui are we wounded or not, kita harus ngerti fungsi dasar kita. As a child, kita itu penuh dengan joy, penuh dengan possibilities, penuh dengan pertanyaan. Nah, ketika kita sudah dewasa dan stuck di situ, kita bisa cari ke belakang. Kayak gitu Yes, kan? yes. Karena inner child ini power loh. Inner child itu bukan weakness. Nanti di dewasa kita ngomong tentang shadow. Ini semua bahasannya Jung ya. Kalau teman-teman bingung, duh kok Akses jadi bahas shadow, bahas inner child, bahas ini bukan ini modalitasnya bukan Akses, ini modalitasnya cara menganalisanya tuh dari Jung. Shadow itu bukan tentang hal jelek loh. Shadow itu justru tentang bagian dirimu yang very powerful, di mana seluruh power, possibility, potensi, magic, mysteries, and miracles itu ada di situ, tapi kamu nggak berani claim karena judgingmu adalah jelek. Yes. Nah, makanya pada saat kita mulai beresin dari inner child dulu, ini nanti ke belakangnya benar-benar kamu bisa embracing dirimu seutuhnya, atau di kelas akses namanya being you.
Yes. Nah, ngerti kan? Jadi pada saat kita bisa lihat dari other modalities dan kacamata sudut pandang yang berbeda, jalurnya tuh sama. Semuanya karena ke self healing, semuanya masuk lagi ke kita, semuanya introspeksi ke diri sendiri. Ada yang bahas mulai masa cilik masa kanak-kanak toh, ada yang bahas langsung adult, ada yang langsung semuanya. Nah, sekarang mana duluan yang keluar? Karena Nah, biasanya kita sukanya tracing mundur. Eh, Mbak Sindu, aku keuangannya maju mundur, atau Mbak Sindu, kok aku relationnya dapatnya yang gitu-gitu lagi, yang jahatin aku lagi, yang abusive lagi. Ini di mana titik temunya? Nah, itu tuh kita bisa trace back. Oh, ini loh yang jadi masalah di masa kanak-kanak. Karena kita ini dipimpin oleh inner child. nah dok, ini kayaknya para para apa yang ikut Sunday Ceria hari ini mulai bertanya-tanya, mulai merefleksikan dirinya. Silakan. Yes. Yes. Apakah saya sudah Pasti. joy? Apakah saya sudah berfungsi dari joy atau belum? Nah, itu pertanyaan yang menarik. Oke, Mbak Cindu. Oh ya, sebelumnya. Simpel gini deh. Ketika kamu makan Indomie, kamu jingkrak-jingkrak kak. Apalagi kalau Ketika kamu dapat Indomie mentah, dok. Ketika kamu dapat Chupa Chups, kamu bisa berteriak kegirangan nggak? Ayo. Ketika kamu ada engklek, apa sih engklek tuh? Permainan engklek itulah. Oh, Ya, enggrang. loncat-loncat yang kaki satu, kaki dua, kaki satu, kaki dua, balik badan itu loh. Oh, tapi tapak meja, dok, tapak meja. Nah, itu ketika ada itu, kamu bisa langsung happy play, atau kamu tengok kiri, tengok kanan, ada orang nggak ya? Ada orang nggak ya? Terus tentu main sendiri gitu. Nah, dari Sama situ kita bisa tahu. iya, sama ketika kita main hujan-hujanan, dok, sebenarnya itu yang paling simple sih. Itu yang Iya. paling simpel. Ya, itu sangat instan ya. Kita merasakan joy-nya tuh langsung instan kalau kita main hujan-hujanan gitu sebenarnya. Karena semua anak kecil tuh rata-rata kayaknya suka ya main hujan-hujanan gitu ya. Atau misalkan kita ke playground yang memang ada apa wahananya kayak gitu-gitu. Itu tuh ada spark of joy yang kita nggak bisa jelasin. Ih, kenapa ya? Gue tuh udah gede, kenapa? Nah, terkadang mindset yang kayak, ih, kok lu udah gede hujan-hujanan sih gitu. Itu yang kadang judgment itu yang akhirnya ngenekan si the magical inner child yang ada di dalam diri kita itu gitu. Udah gede bukan jadi magical inner child, tapi jadi masuk angin child. Iya, Susah nanti masuk angin. karena ada judgment, dok. Ada kesimpulan yang kita tanamkan kalau main hujan itu masuk angin. Masuk angin. Iya. Nah, Betul. sekarang mungkin pertanyaan buat diri kita masing-masing ya, refleksi diri, guys. Dari 24 jam hidupmu, joy kamu berapa lama? Cie. Berapa banyak yang kamu bisa ubah jadi joy? Pertanyaan pertama. Berapa lama kamu bisa bertahan dalam kondisi joy? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ketika kamu berhadapan dengan yang bukan joy, seberapa sanggup kamu ubah itu jadi joy? Wow. Dan yang keempat, ketika kamu memutuskan sesuatu, apakah kamu mendasari itu dari the wanted version of you atau the joy version of you gitu kan? Karena itu penting banget gitu. Mantap. Yes. Nggak kerasa udah 30 menit nih teman-teman, nggak ada pertanyaan ya? Bisa tulis di chat. Silakan. Atau angkat tangan. Mungkin di chat dulu, dok, kalau biar nggak kelamaan juga. Ada Lia. Lia. Oke. Sebelumnya Mbak Cindu kayaknya mau menambahkan sesuatu sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab. Oh ya, enggak. Aku cuman pengen teman-teman refleksikan diri ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin ini nggak semuanya, karena kalau untuk semuanya mungkin aku data akan memakan sangat banyak waktu gitu ya. Dari the wanted version of inner child itu sendiri. Jadi gini, seorang dokter ahli trauma bernama Gabor Mate itu atas dasar statement beliau yang sudah meneliti trauma selama 45 tahun. Itu gini, sisi wounded-nya ini kita harus tahu dulu nih Mbak Siska, lahirnya dari mana sih sebenarnya? Kan kita perlu tahu ya, ini luka ini nih dari mana? Karena kadang lukanya aja nggak kelihatan gitu kan. Jadi basic yang harus kita tahu dulu dari fundamentalnya sendiri. Inner child yang terluka itu adalah inner child yang pertama penyebabnya adalah
diperlakukan dengan tidak baik, entah itu abusive, secara verbal, non-verbal, entah itu ada apa ya, tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan seperti hukuman, kata-kata, judgment dari orang-orang sekitar kita, atau yang kedua, kita tidak diberikan apa yang menjadi esensial hak kita saat kecil. Nah, esensial hak kita ini saat kecil itu sebenarnya gini, jadi biar bahasa gampangnya adalah kita nggak diberikan yang seharusnya kita dapatkan. Basic need. Basic need-nya apa dulu nih ketika kita masih kecil nih? Saat anak-anak kecil atau saat kita bayi gitu ya, kita punya basic need itu adalah kita merasakan essential living atau kehidupan yang esensi kehidupan yang tanpa syarat. Kita diberikan unconditional love saat itu, saat kita masih kecil. Artinya apa? Artinya we don't have to work for it. Jadi kita ingin mendapatkan cinta yang kita tanpa harus ngapa-ngapain tuh kita udah dapet cinta. Tanpa harus bersyarat kita cantik, kita ganteng, kita pinter, atau mungkin contoh gini deh yang paling gampang gitu ya, kalau anak-anak GTM nih sebenarnya. Ayo makan, kalau nggak makan nggak mami sayang nih, misalkan gitu. Itu kan sebenarnya adalah kita tuh nggak diberikan hak yang kita miliki gitu, yang harusnya kita miliki gitu Mbak Siska. Nah ini juga berperan penting walaupun tidak secara langsung menyakiti sebenarnya. Mungkin mungkin orang tuanya baik-baik aja, mungkin nggak abusive, mungkin nggak pernah mengalami tindakan-tindakan yang menyakitkan secara langsung gitu. Mungkin orang tuanya juga bukan dari keluarga yang broken home, baik-baik aja dengan apa ya, dengan sisi-sisi keluarga yang baik dan benar lah sesuai dengan standar orang-orang normal gitu. Tetapi ketika haknya tidak dipenuhi, itu juga bisa menjadikan inner child kita tuh terluka gitu. Nah, ketika hal tersebut terjadi, salah satunya itu adalah sebenarnya gini, ada satu lagi penyebab dari pengabaian itu, dari pengabaian apa yang kita butuhkan. Penyebabnya itu adalah ketika kita harus menekan hak yang mana kita diberikan apa ya, keistimewaan sebenarnya oleh universe untuk memiliki itu. Apakah itu? Itu adalah hak merasakan emosi. Nah, ketika kita ditekan untuk merasakan emosi kita, itu juga berarti kita nggak diberikan hak yang seharusnya kita dapatkan. Contohnya, misalkan, pasti Mbak Siska sering dengar ya, kalau misalkan kayak ada anak bayi nangis, atau anak kecil nangis, terus kayak, jangan nangis, ada cicak tuh, lihat cicak. Gitu. Kayak, kalau bahasa Jawanya diselimur gitu ya. Udah jangan nangis, jangan suka marah, kamu tuh gini-gini. Semua hal yang kita rasakan itu seolah-olah nggak benar, nggak baik, nggak boleh divalidasi, padahal ada bagian dari otak yang memang diberikan Tuhan untuk merasakan itu. Dan sekali lagi emosi itu kan meaningnya itu memang untuk di experience ya, untuk kita alami, untuk kita rasakan. Nah, ketika itu kita nggak diberikan hak kita, itu juga bisa menjadikan inner child kita terus gitu Mbak Sis. Dan itu terjadi Atau kebingungan. ditakut-takutin. Ditakut-takutin bisa. Ada setan gitu kan. Jadi akhirnya main setan Sebelum maghrib mesti pulang, nanti kamu diubur-ubur sama tuyul. Ayo Iya. tidur. Kalau kamu nggak tidur, nanti yang di pojokan ngeliatin kamu biar kamu tidur. Nah, itu juga salah satu kekonyolan yang bikin luka. Banyak banget itu. Kalau main jauh-jauh nanti diambil wewe gombel. Aduh. Yes, hal sekecil itu dan seremeh itu ketika kita pikir setelah dewasa gitu ya, sebenarnya itu bukan hal yang apa ya, konyol banget ya aku percaya, tapi deep inside ketika kita nggak healing ya dok ya, itu Ya. memang akhirnya menjadikan kita berstigma seperti yang kita obrolin dok waktu itu. Orang tuh berdoa pengen dibantu oleh Tuhannya. Lah dia sudah punya stigma bahwa yang namanya entitas itu bentuknya kuntilanak, pocong dan lain-lain. Lah ketika nanti entitas tersebut datang wujudnya itu seperti apa yang diproyeksikan ketika masih kecil dia diasupi hal-hal seperti itu, justru malah ketika datang dan kita berdoa wujudnya lain dan kita malah usir itu gitu ya dok ya, kalau di waktu itu kita ngobrol-ngobrol santai itu ya. Wow, seru banget nih Mbak Cindu. Nah, saya jadi terketuk sebagai seorang pendidik, Cie. Bagi teman-teman yang punya anak kecil atau berencana untuk mempunyai anak, please belajar perkembangan anak, Cie. Karena di situ juga lain nih sama Mbak Cindu tadi bahwa
ada fase-fase anak yang misalnya fase 0 tahun sampai 2 tahun di mana fase fase trust and mistrust. Nah, ketika itu tidak dipenuhi maka apa kelanjutannya itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Jadi apa align nih dengan yang tadi dijelaskan oleh Mbak Cindo. Jadi please yang memutuskan menjadi orang tua, please kalian harus baca banyak tentang bagaimana menangani seorang anak. Oke. Oke, yes. Sekarang Kayaknya kita udah banyak yang nanya tuh. fase pertanyaan. Kak Sili Mariska boleh tulis di chat karena kita akan banyak banget pertanyaan. Jadi kalau misalnya nanti langsung ngomong takutnya agak kelamaan. Oke, dari Kak Lia, sempat juga seperti Kak Cindu bilang tadi bahas inner child seakan malah kok ngelihat ke belakang, kok nggak bersyukur dengan masa kecil ini gimana, Mbak? Oke, gini, gini ya, bisa dibedakan antara tidak bersyukur dengan apa yang mau kita lakukan untuk diri kita gitu. Jadi at the present moment apa yang kita punya ya kita syukuri. Jadi bukan kita tidak mensyukuri, toh tanpa adanya the wanted inner child itu ya kita kan nggak jadi kita yang sekarang ya Mbak Siska ya. Karena bagaimana kita dibentuk itu justru juga karena hal tersebut. Tetapi ketika kita sudah aware akan hal itu dan kita tahu bahwa ada potensi-potensi nih dari diri kita yang mungkin tertahan, harusnya kita memiliki kesadaran untuk ngejebol apa sih barriernya sebenarnya, apa sih yang diumpetin nih sama subconscious mind aku terhadap hal tersebut. Karena kalau kita ngomongin inner child, kenapa dia bisa terrestore dan kita nggak sadari, yang kita sadarin itu cuman apa ya namanya, hasilnya aja gitu ya, cuman hasilnya aja ketika misalkan kita ngambil keputusan, loh kok aku kalau ngambil keputusan kok ragu ya, kalau diakses ya misalkan ada yes or no gitu ya, atau pertanyaan terhadap diri sendiri, apa kamu nyari ini apakah sudah begini, apakah keputusan itu atas dasar sadar atau atas dasar autopilot, atau atas dasar siapa yang membuat keputusan itu, kamu secara dewasa kah atau dulunya kah kamu saat anak-anak. Karena menarik banget ketika kita ngomongin hal tersebut, bukan masalahnya adalah overthinking atau tidak overthinking, tapi gini, aku kasih satu contoh Mbak Siska. Ini adalah pengalaman aku sendiri gitu ya, aku mau sharing vulnerability-nya aku as a praktisi gitu ya. Jadi ada momen ketika dulu gitu ya, aku kan bukan berkembang dari orang tua yang dalam hubungan itu baik dan harmonis gitu ya. Mostly masalahnya itu adalah dari masalah finansial. Ketika ada anak yang seperti itu dan kemudian ada orang tuanya nih, ada orang tuanya yang berantem saat dia masih kecil. Anggaplah aku umur 5 tahun, orang tua aku berantem karena uang misalkan gitu ya. Dalam pikiranku, aku pasti memandang itu dari sudut pandang POV-nya itu adalah seorang anak kecil. Bahwa kayak, oh uang nih yang bikin mama papaku berantem karena misalkan, oh ya ibuku terlalu sibuk mencari uang sehingga menelantarkan keluarga, oh jadi uang nih masalahnya. Karena pola pikir kita itu, POV-nya itu sebatas itu. Nah, masalahnya adalah otak kita ini sangat pintar kan ya. Jadi dia tahu how hard it is ketika kamu merasakan itu dan kamu sudah terbiasa untuk menekan emosimu. Jadi itu akhirnya terrestore di alam bawah sadar kita. Nah, kalau kita ngomongin dari sudut law of attraction ya, alam bawah sadar itu kan vibrasinya itu kan yang paling dominan Mbak Siska. Jadi ketika kita dewasa, kita nggak sadar kita hidup dalam vibrasi itu, dan kita menarik hal-hal yang akhirnya kita punya perceive, aku takut nih sama uang, karena uang tuh bikin keluarga nggak harmonis gitu. Padahal uang itu nggak punya behavior. Kita tahu sebagai orang dewasa bahwa uang itu nggak punya nyawa, dia nggak punya behavior. Kita lah yang memberikan itu gitu kan. Jadi apa ya, kalau kita mau ngedobrak itu, kita mau sadar atas pilihan yang mau kita ambil, hidup kita ke depannya, menurut aku sangat penting ketika kita berkontemplasi ke dalam diri. Apakah benar ini hidup yang memang kita mau? Apakah benar aku melakukan ini karena, kalau kata Dokter David, tanpa wajib dan harus, apakah aku akan tetap memilih ini? Atas dasar apa aku memilih ini, kan gitu. Karena ketika kita sudah punya pilihan, kita akan hidup bersama pilihan itu. Jadi kita harus memastikan bahwa kita memilih pilihan yang terbaik atas dasar kesadaran kita sebagai orang dewasa gitu, Mbak Siska. Mantap. Oke. Dokter mau menambahkan? Enggak. Enggak. Cukup jelas. Pertanyaan udah banyak soalnya. Kalau yang nambahin nanti nggak selesai. Nah, tinggal
15 menit lagi ya, teman-teman. Sama-sama Mbak ya. Oke, semoga menjawab. Dari Priyanka dari Bali. Bagaimana cara healing inner child tercepat? Oke, pertanyaannya menarik karena siapa sih yang mau cepet? Aku juga mau cepet. Kayak ini ya, kayak masuk Ada di yang mau lambat loh. Doraemon. Ya dok, pokoknya kita tuh, pokoknya kalau misalkan ada hal yang tercepat kan di YouTube aja biasanya view-nya paling tinggi adalah 5 hal tercepat untuk membuat kamu bla 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 gitu kan. Jadi gini, masalah cepat atau nggak cepat itu semua aku percaya bahwa waktu itu bukan sesuatu yang linier. Jadi cepat bagi aku, cepat bagi Mbak Siska, cepat bagi Dokter David dan bagi Kak Priyanka ya namanya ya. Bagi Kak Priyanka itu mungkin hal yang berbeda. Tetapi di sini yang penting gini Mbak, bukan masalah cepat atau tidak cepat, tapi apakah kemampuan kamu untuk menjadi berani untuk melihat hal-hal tersebut. Aku bilangnya kayak melihat diri kamu sebagaimana adanya dengan hal-hal yang kamu hadapin, dengan menyadari itu dan bisa menerima itu, itulah sebenarnya akan mempercepat penyembuhan inner child kamu gitu. Karena ketika kita bilang kita mau ikut kelas 20 jenis, kita mau ikut meditasi, hipnoterapi dan lain-lain, kalau di dalam diri kita tidak benar-benar siap, itu yang akan memperlambat prosesnya gitu. Jadi lambat atau cepat semua itu adalah journey, bukannya masalah waktu. Jadi aku percaya bahwa dalam hidup kita nggak punya kata terlambat, kita nggak punya kata cepat dan lambat. Hanya saja kita menyesuaikan dengan kapasitas kita. Jangan sampai juga karena terlalu terlarut dengan kontemplasi itu dan nggak memiliki jalan keluar, kita justru juga menyumbat potensi atau tidak hadir dalam saat ini atau tidak being present gitu Mbak. Dan itu kan malah yang akhirnya membuat hidup itu menjadi tidak mindful gitu ya. Gitu sih. Oke, sip. Ingat ya, ini adalah journey dan bukan lomba balap karung. Jadi nggak ada yang cepet-cepetan. Soalnya yang hilang dari luka batin masa anak tuh cuma 2 sih. Trust and being you. Yes. Jadi makanya cara healingnya adalah belajar trust dan belajar embrace dirimu, baik itu bagian bagus, jelek, baik, buruk, benar, salah. Embrace semuanya. Seringkali kita mau bagian baiknya tok, tapi bagian salahnya malu, takut. Dok. Kalau di fase perkembangan anak ya, trust dan mistrust itu 0 sampai 2 tahun, berarti itu di awal banget ya. Bahkan mungkin dari perut juga ya, dari womb. Yes. Anak zaman sekarang tuh ya, kalau aku perhatiin kan kadang-kadang aku juga renang ke hotel atau renang ke tempat umum. Anak zaman sekarang itu untuk masuk ke kolam aja, dia itu nengok orang tuanya, nungguin validasi boleh atau enggak boleh. Betul. Jadi enggak berani bikin keputusan masuk atau enggak masuk gitu. Jadi dia udah di pinggir, pengen masuk, terus dia nengok orang tuanya, boleh apa enggak boleh. Dan bener-bener nunggu instruksi, boleh baru masuk. Dan anak yang kayak gitu, dipuji sama mamanya, anak baik, nurut, dan segala macam. Padahal itu berantakan loh. Ini gagal mimpin loh ini. Yes. Ada suatu hal yang menarik juga dokter, bahwa gini, resistensi itu sebenarnya atau hal-hal yang kita resist itu sebenarnya menghambat pertumbuhan kita ya dokter. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk being vulnerable, untuk mengakui kerapuhan kita, kekurangan kita, disitulah sebenarnya tempat kita benar-benar akan bertumbuh. Karena by nature kita hanya bisa bertumbuh dari kerapuhan tersebut gitu. Jadi ketika kita overprotected sama orang tua, kita terlalu dilindungin, kita nggak diberikan akses ini, akses itu, sehingga kita juga nggak tahu resikonya, kita juga nggak bisa merasakan kayak nangis, oh anak cowok jangan nangis, kamu lembek berarti. Kita nggak diizinkan untuk being vulnerable gitu, yang membuat akhirnya proses growth kita terhambat. Dan memang dalam statement dari Dr. Gabor Mate, orang-orang yang memiliki luka seperti itu, pertumbuhan emosionalnya itu terhenti saat
hal-hal tersebut restore di alam bawah sadarnya, dan akhirnya dia mengambil keputusan di masa dewasanya berdasarkan POV-nya anak kecil gitu, yang mana akhirnya tidak lagi sustainable dan bisa dilakukan atau apa ya, akurat gitu untuk kita lakukan itu di masa dewasa kita gitu. Ya, Dan kemudian yang dilakukan ketika beranjak dari titik itu sampai besar, dia akan surprise. Dia akan tekan emosinya, ditekan, padahal itu Yes. nggak hilang, cuma ditekan. yes. Dan apapun yang ditekan punya kualitas balik meledak. Iya. Ya, tinggal tunggu waktu tantrumnya kapan. Tantrumnya dia nanti sebagai anak atau tantrumnya dia nanti sebagai adult. Itu bisa beda sekali. Bisa ngerembet kemana-mana. Pernah lihat orang dewasa tantrum? Sering. Sering loh. Tantrumnya dewasa lebih cenderung kayak tantrumnya anak tuh berani vulgar kelihatan. Tapi tantrumnya dewasa itu triki-triki, story-story, judgment-judgment, balas dendam, balas-membalas. Jadi memang sedikit berbeda, tapi jadi makin rumit dan makin kompleks karena jadi nggak mau nunjukin aku tuh A, tapi nyembunyiin A biar dia berani ngomong A. Jadi makin buat kita fasilitatornya tuh makin bulat karena dia tuh nggak berani munculin dirinya di depan, tapi dia pakai topeng banyak di belakangnya biar sejatinya nggak kelihatan. Nah, ini seringkali kalau ditunjuk langsung yang ini loh masalahnya, itu langsung terkaget, terus cute, melempem justru biasanya. Nggak berani buka dan lepas. Seru banget itu. Yes. Ada yang malah tersinggung tuh bisa juga sih dok. Ada yang malah justru tersinggung karena resistensi, akhirnya ke-trigger malah. Tahu Yes. apa kamu, bla bla bla. Padahal ketika kita nunjuk energi yang tepat, dan respons orangnya tersinggung, itu tuh benar-benar 100% bullseye. Iya, 100% bullseye. Pertanyaannya, kamu mau izinkan ini keluar dan lepas, atau kamu mau izinkan ini disuppress lagi, dan kamu blaming ke orang lain. Karena ketika kita tunjuk energinya, dia langsung bersiap untuk menggigit, kita sebagai fasilitator tahu kok, ini cuman cuman kentut yang pengen keluar doang, dan dia pasti spread gitu. Dan nggak apa-apa, kita sadar bahwa ini emang begitu prosesnya, dan begitu keluar, itu tuh langsung lega semuanya. Tapi justru yang aku hadapin berkali-kali, di dalam kelas, di ruang fasilitasi, ketika energinya ditunjuk bullseye, tepat sasaran, dan tertrigger keluar, dia tidak sadar kalau difasilitasi dan langsung masuk ke personal. Yes. Ngerasa nggak? Sering kan? Ya. Yes, betul. Jadi akhirnya begitu kita fasilitasi dia untuk lepasin something beban beratnya dan kemudian dia masuk personal, lah masih dikekep lagi. Ya akhirnya kita terpaksa tunggu. Kita nggak bisa bledosin dia meledak selesai, nggak bisa karena dia belum siap untuk itu. Ini menarik banget dok. Jadi catatan ya teman-teman bahwa ketika kita ke-trigger terhadap sesuatu, berhenti sebentar, jangan langsung reaksi, kita cek ke dalam diri. Betul begitu dok? Karena kalau kita nggak punya itu, kita tuh nggak akan ke-trigger. Betul. Yes. Nah jadi dan uniknya selalu di kelas. Mungkin di pembicaraan lain kita nyantai apa segala macam, tapi begitu kelas cepet pengen muntap gitu, terus tapi langsung disuppress lagi. Nah itu tuh sayang. Kenapa? Karena itu exact moment kamu punya, this is the time, this is the space. Karena bodymu trust dengan kami, dan kamu tahu di sini loh kamu boleh muntah, di sini loh kamu boleh ngeluarin semua luka batinmu, dan di sini kamu bisa heal. Contohnya gini kali ya, kok ketika ada orang yang ngomong, kamu sombong banget sih gitu. Ketika saya nggak punya point of view tentang saya yang sombong, saya lempeng aja gitu ya dok ya. Tapi paling jawabannya, masa? Kok bisa? Kamu dari mana bisa ngomong aku gitu? Ketika you have no point of view, kamu nyantai. Tapi begitu kamu dibilangin orang, kok kamu sombong banget? Nah, seringkali itu langsung masuk dari fasilitasi mundur ke personal. Jadi akhirnya malah jadi another judgment.
Wah, seru. Padahal begitu dia wak 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 wak, terus dia mau diam sebentar aja 1 detik. Aku nih reaksi atau aku nih nggak reaksi? Oh ya aku reaksi. Terus dia bisa ngomong nanya, can you facilitate me about this? Aduh, that is a beautiful questions. Cuma dengan satu clearing itu seluruh energi itu bisa aku buang dengan seketika. Hmm. Pertanyaannya, kamu masih milih reaksi atau kamu masih mau belajar pilih aksi? Ya, Sip. Lanjut dok. Waduh, ini udah tinggal 9 menit lagi, tapi pertanyaan masih banyak. Oke, next. Bagaimana hadapi saudara yang masih terluka dan kelakuannya sering membuatku nggak nyaman? Yes, silakan Mbak Cindu. oke. Pertama, jawaban aku adalah ketidaknyamanan kamu itu juga berasal dari bagaimana kamu melihat sesuatu. Sebenarnya ketika kita melakukan mendefinisikan sebuah tingkah atau kelakuan seseorang itu nge-trigger diri kita, itu adalah momen tadi yang barusan kita obrolin. Adalah momen di mana kita seharusnya berkontemplasi dulu. Is it right? Ini apakah aku benar-benar melihat ini sebagai tingkah yang menjengkelkan? Apakah ini benar-benar keluar dari apa yang seharusnya? Ataukah apa yang dia perbuat nge-trigger sesuatu yang ada di dalam diri kamu? Gitu. Jadi pertama dari point of view kamu dulu, apakah itu memang benar-benar lahir karena kamu sadar bahwa dia menyebalkan karena perspektifmu saat ini, atau apakah perspektif itu adalah dari autopilotmu yang ada di subconscious kamu yang mungkin belum pernah terregulasi dengan baik terhadap saudara kamu gitu. Keren, seru. Dokter mau nambahin? Enggak. Yes. Oke, sip. Semoga menjawab. Mbak Weni Kartika. Priyanka sudah dijawab dokter ya di chat? Sudah. Iya, jadi aku cuma nambahin yang Priyanka. Ya, ingat ya Pri, akses itu everything tanpa kecuali. Everything tanpa kecuali. Jadi di dalam akses itu sudah ada hipno, sudah ada LOA, sudah ada yang lain-lainnya. Cuman akses lihat, ini area main kamu udah rajin latih sebelumnya. Yuk kita latih area no mind-nya. Bukan artinya kita nggak boleh pakai feeling, pakai thought, pakai emotions. Bukan. Tapi area ini kamu udah hanyut, udah terbiasa, dan nggak kontrol pimpin. Sekarang yuk latih area sebelahnya yang higher harmoniknya. Perceiving, receiving, knowing, and being. Karena toh nanti pada saat kamu mahir ke semuanya, kamu pimpin. Mau pakai perceive atau mau pakai feeling. Mau pakai thoughts atau mau pakai receiving. Mau pakai yang mana nih dalam kehidupan sehari-harimu. Karena semuanya kita punya. Wow, sip. Keren. Thank you, Dok. Next, dari Kakak Yuliana. Apakah inner child bisa menurun ke anak? Kalau bisa, bagaimana mengatasinya? Silahkan, Kak Cinta. Bisa. Betul, bisa. Jadi gini ya, kita itu sebenarnya dalam sisi inner child kita yang terluka, kita juga harus tahu ya bahwa siapa sih sebenarnya yang bisa untuk membuat kita terluka, itu juga penting. Karena apakah orang sembarangan bisa membuat inner child kita wounded gitu kan, atau tidak gitu. Jadi inner child ini sendiri bisa wounded apabila yang melakukannya adalah the multi caregivers. Jadi bukan berarti harus orang tua. Bisa jadi ketika kamu tumbuh bareng sama nenek, sama neni, itu juga bisa. Mereka juga bisa memberikan itu kepada kamu gitu. Jadi ketika ngomong inner child ini menurun, ini bukan hal yang genetik sebenarnya. Tetapi inner child ini, yang wounded ini, kita terjadi itu karena lintas generasi, lintas environment. Karena bisa jadi kenapa nenek kamu kayak gitu ke kamu dulu, karena dia diperlakukan seperti apa dengan orang tuanya, dan seterusnya. Nah, terkadang kita sebagai manusia dewasa, Mbak Siska tahu sendiri ya, nggak usah ngomongin keluarga deh. Contoh misalkan, aku umur 39 tahun, belum menikah misalkan. Tetangga ngomong ini, itu. Persifnya mereka terhadap kamu tuh 39 tahun belum nikah itu, bagaimana cara mereka melihat kamu seperti itu juga karena pengalamannya mereka sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kan ini sangat kompleks gitu ya Mbak Siska. Sebenarnya trauma itu, inner child itu, yang terluka itu mungkin memang secara pahit harus diakui, kita tidak bisa menghindari itu terturun ke anak kita. Tetapi dengan kita memperbaiki sisi itu,
diharapkan kita bisa mencontohkan sama anak kita sedini mungkin bagaimana cara mereka melihat sesuatu, bagaimana cara mereka untuk menerima emosi mereka. It's okay to not okay, it's okay to cry. Nggak apa-apa kok nangis. Misalkan ya, ada hal yang paling konyol banget anak kecil nih, kayak, ya ampun, nggak dibeliin permen aja nangis, nanti juga beli lagi kok besok. Terus kita ngomel sedemikian rupa. Sebenarnya kita perlu lakukan itu simple banget, kayak terima dalam perspektif mereka nggak dibeliin permen itu adalah big issue banget. Mereka merasakan sedih, mereka Sayang. merasakan marah, ya, gitu kan? Karena itu kemarahan itu, validasi itu, semakin cepat mereka bisa menerima dan mengizinkan diri mereka untuk experiencing their feeling, their emotion, itu semakin kita membantu anak kita untuk paling tidak menurunkan isu-isunya. Dan kita juga ngajarin anak kita bagaimana untuk nge-resolve hal tersebut di masa dewasa. Dengan mencontohkan dari diri kita sendiri gitu, Kak Siska. Oke. Sip. Thank you. Semoga menjawab. Nah, ini tinggal 3 menit lagi. Bagaimana Dokter dan Mbak Cindu? Saya harus minta izin dulu. Apakah lanjut atau kita sampai di sini? Kayaknya beresin sampai pertanyaannya Ibet. Kak Ibet ya. Oke, Ya. Bet. Oke. Soalnya masih nyambung semuanya. Oke. Next. Setelah tahu inner child, cara tercepat tinggal clearing. Ini berarti ke dokter. Yes and no. Nggak semudah itu. Karena clearing hanya buang, kamu belum jalani trust, dan kamu belum jalanin embrace. Jadi buang beban nggak salah satu prosesnya adalah buang bebannya, tapi inner child ini perlu diterima ulang seutuhnya. Jadi nggak bisa cuman mau enaknya doang, atau cuman healing lukanya toh, tapi kamu nggak embrace the whole power and potensinya. Jadi clearing salah satu cara, tapi dua kebutuhan yang akan muncul adalah trust and being you. Mau nggak kamu terima dirimu seutuh-utuhnya, termasuk bagian hitamnya kamu sendiri? Oke, sip. Kemudian ada dari Kak Algeria Kusuma, aku belum punya anak, tapi sering banget mikir gimana ya kalau nanti parenting aku ke anak, nanti gimana? Kalau terlalu strict, takut dia kayak aku, semakin dikekang, semakin ingin berontak, dan sering bohong. Nah, gimana sarannya? Kak Cindy. Oke. Pertama untuk yang belum punya anak, dan mungkin aku nggak tahu ya, karena beberapa orang juga sekarang kan sudah mulai kayak, itu juga keputusannya aku rasa sedikit banyak itu juga dari inner child-nya ya, ada yang pengen child free, ada yang pengen juga tidak berkomitmen secara pernikahan. Itu hal-hal seperti itu apabila sudah diambil langkahnya itu dari keputusan yang memang berdasarkan kesadaran penuh, is okay. Tapi kalau ada yang ngerasa takut nih, itu sama banget kayak aku dulu, Mbak Siska. Aku dulu tuh sempat udah nikah, aku sempat mau nunda untuk punya baby karena aku ngerasa oke, isu aku banyak deh yang belum selesai. Jangan sampai anak aku merasakan hal tersebut. Ada satu tips aja untuk teman-teman gitu yang merasakan seperti itu atau sekarang posisinya sudah punya anak mungkin. Pertama adalah sadarin apa yang kita nggak dapatkan di masa kecil, apa yang hilang dari diri kita di masa kecil, apa yang tidak terpenuhi dalam diri kita masih kecil, kita sadarin itu dulu, kita terima dulu. Setelah itu, lakukan hal yang sebaliknya, tapi jangan berlebihan. Karena biasanya gini, yang lucu ini gini Mbak Siska, contoh misalkan ya, aku tuh dulu tuh, ngerasa, aku tuh pengen les biola, aku pengen les piano, tapi orang tua aku tuh nggak punya uang saat itu. Aku mau anak aku yang bla bla bla. Akhirnya anaknya misalkan pengennya jadi pemain bola, tapi dijadikan pemain piano gitu kan. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kamu melakukan itu atas dasar itu mimpi kamu, bukan mimpi anak kamu gitu kan. Nah, gimana caranya kita untuk tidak merasa takut apakah kita akan menurunkan trauma tersebut ke anak kecil yang mungkin bahkan belum lahir, adalah pertama dengan menerima dulu. Karena tanpa kita terima, tanpa kita melihat seperti apa adanya diri kita di saat ini, dan kita tanpa embrace itu, tanpa punya trust, knowing, dan menjadi diri kita sendiri, itu secara otomatis pasti akan menimbulkan sebab tersebut ke anak kita nantinya
gitu. Tapi jangan khawatir, nggak ada semua hal itu nggak ada yang sempurna. Belum tentu juga inner child ini orang-orang yang sembuh dari inner child gitu ya. Kayak contoh seperti yang aku sebutkan berkali-kali, dokter Gabor Mate sendiri aja, dia bilang, aku adalah seorang ahli trauma yang sudah menderita trauma 45 tahun, tetapi anak aku pun memiliki trauma dari aku. Jadi bukan berarti knowledge kita akan menghentikan kita dari melakukan hal tersebut. Tetapi minimal banget, kita melakukan itu dari rasa sadar. Karena ketika kita sadar gitu kan, dengan aware, kita tahu apa sih efeknya dan apa yang mau kita lakukan dengan hal tersebut gitu. Keren, keren, keren. Dokter mau Dan nambahin? menerima itu semuanya ya. Ingat Yes. nggak itu di akses ada clearing. Apakah kamu bersedia jadi ibu yang terburuk di dunia? Yes. Karena ketika kamu bersedia jadi ibu yang terbaik dan terburuk, maka kamu akan mudah sadar, oh metodeku nggak works, choose something else. Tapi kalau kamu reject dirimu yang bagian jeleknya, setiap kali metode parentingmu nggak works, kamu nggak nyadar, kamu akan memaksa terus dan selalu melakukan kesalahan yang berulang nanti jadinya. Thank you sama dokter. Kemudian dari Kak Andira yang tadi tanya tentang receiving itu bagaimana, nanti bisa dengar rekamannya ya. Kemudian next ke Mbak Ibet, ke Kak Ibet, menyadari luka inner child yang berbentuk trauma atau sesuatu yang besar mungkin lebih mudah karena lebih jelas. Bagaimana cara menyadari luka inner child yang remeh dan cenderung tersembunyi seperti Kak Cindu jelaskan tadi? Itu tadi, salah satu pintunya adalah dari trigger sebenarnya. Nah, trigger ini juga kan ada trigger yang kayak ngebuat kita tiba-tiba marah, menggebu. Ada yang cuman membuat percikan kesel kecil-kecil di hati gitu ya. Ada juga yang kayak gitu ya. Kayak contohnya aku tuh suka kayak ngerasa dulunya gitu ya, ketika aku belum benar-benar healing inner childku, kalau ada orang yang komen di medsos, misalkan sebuah selebgram, dia bikin sensasi, terus orang pada komen rame gitu ya, aku tuh suka mikir tuh, suka kesel kayak orang kenapa sih ini nggak ada kerjaan ya, nggak ada ini ya, nggak ada itu kan sebenarnya kan kita juga ada sesuatu yang salah dari diri kita dok ya nggak dok? Kenapa aku harus mikir kayak gitu kan? Itu hal yang kecil banget sebenarnya kayak padahal setelah kita healing kita tuh tahu bahwa it's never about us, it's about them. Jadi ketika ada sesuatu, contoh kayak tadi ya dibilang sombong lo sekarang, itu bukan tentang kita, itu adalah tentang si pembicara tersebut ketika kita sudah benar-benar healing. Tapi kalau kita belum gitu ya ampun, hal yang nggak penting aja bisa membuat diri kita tuh ngerasa nggak penting banget sih ini sosmed, apa sih orang kok komen, tapi diliatin terus sampai lama gitu kan. Aku suka baca tuh sampai bawah gitu, kenapa sih pada sebel, kenapa pada itu, nah gitu. Jadi itu adalah gimana cara ngenalin inner child yang kecil-kecil. Yang paling tepat jawabannya adalah dengan meningkatkan kesadaran. Kita sadar setiap apa yang kita pikirin, kita sadar setiap tindakan yang mau kita lakukan berdasarkan apa hal tersebut kita ambil gitu, tindakan itu kita ambil gitu. Itu sih dari aku. Artinya jangan menghindar ya. Yes, Jangan betul. hidup di gua, jangan hidup di orang-orang yang enak doang, jangan kabur dari orang-orang yang toksik. Biasa aja jalanin hidupmu, terus selalu review. Oh, ketemu yang ini aku ke trigger ini, nah langsung healing. Oh, ketemu yang ini aku ke trigger ini, nah langsung beresin. Kalau Betul. kamu bisa nyemplung ke orang-orang toksik dan kamu woles-woles aja, kamu keren. Yes, betul. Berarti inner child-nya udah sembuh. Yes. Oke, itu kayaknya pertanyaan terakhir Mbak Cindu sama Dokter David. Ada lagi nggak sih? Udah ya? Dah. Karena itu sudah lewat. Oh ya, sebelum kita akhiri, Mbak Cindu akan ada kelas di tanggal 28 tentang inner child. Jadi di sana akan dibahas lebih mendalam, bahkan mungkin juga digali satu persatu ya Mbak Cindu mengenai apa inner child seseorang. Bisa dijelaskan kelasnya bagaimana Mbak Cindu? Oke, di kelas itu nanti aku akan jelasin efek demi efek yang terjadi gitu ya. Mungkin ada beberapa yang akan aku jelaskan. Yang paling signifikan biasanya yang terjadi di masa sekarang gitu ya. Salah satunya adalah misalkan ada orang yang sulit untuk membuat batasan, ada orang yang misalkan gampang ke-trigger atau gampang ragu atau bahkan perfeksionis nih biasanya masalah yang paling
pelik adalah menjadi orang yang perfeksionis. Itu juga salah satu dari efek dari inner child itu. Aku juga akan ngejelasin gimana sih caranya kita bisa mengakses itu lebih dalam secara sadar dan menyembuhkan itu dengan cara kita masing-masing. Karena ketika kita misalkan kita punya, aku pribadi ada beberapa coach yang memberikan template A, template B, template C, tapi belum tentu works. Aku akan memberikan cara gimana caranya kamu bisa mengakses itu dengan cara kamu, dengan timing kamu, dan kamu bisa melihat dia dengan sebaik-baiknya, kamu bisa menerima, dan kamu juga bisa untuk menyembuhkan dia. Terus aku juga akan menjelaskan tentang lebih jauh tentang the magic inner child tadi gitu. Jadi inner child yang penuh dengan imajinasi, inner child yang penuh dengan rasa curiosity, dan apa yang menyebabkan hal-hal tersebut hilang gitu ya. Terus juga mungkin beberapa tools tools ini sangat bermanfaat ketika kamu pengen channeling sama sisi diri kamu di masa lalu gitu. Aku akan mengajarkan hal-hal tersebut dan ada beberapa tambahannya. Nanti akan kita share di Telegram kelas aku ya, Mbak Siska ya. Ya. Oke, wow, seru banget. Dan semua yang mungkin belum klik join jadwalnya Sindu, ini linknya sebentar. Jadwalnya Sindu. Mana ya? Ini klik. Ini linknya. Jadi bisa klik join sekarang biar kamu dapat infonya nggak ketinggalan. Ada di chat. Baca di chat. Jadi ada 2 link yang saya bagikan di chat. Makasih Aini. Ada langsung ke Hidup Ceria dan ada juga yang langsung ke jadwal. Oke, seru banget. Kalau sebelum saya akhiri, saya ingin menggarisbawahi satu. Ingat, inner child itu ada yang wounded dan juga ada yang magical. Please sadari, jangan cuma yang wounded doang, tapi juga yang magical. Dan ingat bahwa inner child itu adalah ditandai dengan joy, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan curiosity, dan juga penuh dengan apa dok tadi dok? Curiosity, kegembiraan, imajinasi. Dan imajinasi. Nah, ketika kita belum berfungsi dari itu sekarang, mungkin bisa direview. Ya. Dan hidup adalah pilihan. Ketika kita memilih untuk mereview, bukan untuk menyalahkan masa lalu, bukan untuk, karena kita terbentuk sekarang, sekuat sekarang, itu juga dari rangkaian kita dari kecil hingga saat ini. Yang kita inginkan menggali lebih dalam potensi kita. Yes. Oke, thank you banget atas sharingnya Kak Cindu sama Dr. David. Saya juga ingin berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan hai Pak PTW. Nice to see you. Ya, dan teman-teman semua dari seluruh Indonesia, kita akan ada Sunday Ceria. Next Sunday Ceria kita akan bersama Huan. Huan itu seorang fasilitator dari Australia yang akan sharing dengan kita something yang menarik. Oke, nanti saya akan berikan infonya lebih lanjut. Ya, kita akan foto dulu sebelumnya. Ayo buka cam. Please open your cam. Sambil dengar suaranya Zelda. Kak Aini bisa minta tolong untuk difotokan. Thank you so much. Udah, siap? Siap. 1, 2, 3. Salah. Biar sepasang. Bentar. 1, 2, 3. Wait. Bentar. Yang kedua. Satu, 2, 3. Yeah. Oke, thank you. Thank you so much. Senang sekali bertemu dengan kalian semua. Thank you so much. Nantikan kembali. Sampai jumpa di Sunday Ceria yang berikutnya ya. Yes. Uh, Thank you semua yang udah nanya. semuanya. Bye.